Selamat datang di channel Cerita Tentang Toraja. Di sini kami mengangkat kisah-kisah kelam yang terkubur di balik adat, budaya, dan tanah leluhur yang tak pernah tidur. Malam ini kita akan menyelami kisah mengerikan dari sebuah pohon berusia lebih dari 300 tahun. Tempat di mana bayi-bayi yang belum sempat menumbuhkan gigi dikuburkan dan di mana getahnya menyimpan bisikan dari mereka yang belum sempat hidup sepenuhnya. Inilah kutukan getah Tara, jeritan dari Kambira. Nyalakan lampumu atau biarkan kegelapan membawamu pulang. Di jantung tanah Toraja, tersembunyi sebuah tempat yang hanya disebut dengan bisik-bisik. Sebuah pohon besar berusia lebih dari 300 tahun. Pohon Tara, tempat di mana bayi-bayi yang meninggal sebelum tumbuh gigi dikuburkan. Mereka bilang, pohon itu menyimpan bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa. Dan malam itu, Dara, seorang peneliti muda, datang bersama 4 temannya ke Kambira. Tanpa tahu bahwa sekali kau menyentuh kulit kayunya, maka mimpi-mimpi dari dalam lubangnya akan merasuk ke dalam dagingmu. Dara, Endang, Sony, Dewi, dan Usman berdiri di depan batang pohon yang lebarnya sebesar 5 pelukan manusia. Di batangnya, lubang-lubang kecil terbuka diam, sunyi, seolah menanti. Dara mencium aroma manis, tapi aneh, seperti madu busuk, seperti susu basi. Dan di sanalah getahnya mengalir. Kuning pucat, kental, dan dalam tetesannya ada helai rambut bayi. Usman, jangan sentuh sembarangan. Getah itu bisa membawa mimpi yang bukan milikmu. Di jelang sore, malam itu, ketika terdengar tangisan dari balik lubang-lubang itu, dan satu demi satu, wajah bayi mulai terbentuk dari getah yang menetes. Tak bernyawa, tapi menatap. Usman berteriak panik, "Lari!" Mereka berlari. Kabut menyelimuti jalur hutan. Dara terjatuh, tapi ditarik oleh Sony. Tangisan bayi makin keras, makin dekat. Seolah-olah mereka semua berada di dalam pohon itu. Di malam hari, di kamar penginapannya, Dara terbangun dengan tubuh menggigil. Di meja samping tempat tidur, buku catatannya terbuka. Dan di halaman kosong itu, tertulis dengan tulisan tangan mungil dan berantakan. "Aku belum sempat tumbuh gigi. Tolong, jangan tinggalkan aku di sini sendirian." Dan saat itu, Dara menyadari bahwa getah itu belum selesai memilih korbannya. Ini baru awal, karena pohon Tara masih menyimpan ratusan lubang lainnya, dan masing-masing ingin didengarkan. Dilanjutkan ke bab 2, lubang-lubang sunyi. Jika kau berani. Pagi yang sunyi menyelimuti Kambira, tapi bukan keheningan yang menenangkan, melainkan keheningan yang terasa seperti bisikan yang menunggu dijawab. Dara masih belum bisa melupakan semalam. Sentuhan dari dalam batang pohon Tara. Tangisan dari lubang-lubang sunyi yang tak pernah tertutup sepenuhnya. Dan tulisan itu, "Aku belum sempat tumbuh gigi." Hari ini mereka kembali ke sana. Dara, Endang, Sony, Dewi, dan Usman, si pemandu dari kampung. Pohon itu tetap berdiri seperti semula, tapi hawa di sekitarnya telah berubah. Sony memotret lubang-lubang penguburan. Namun di salah satu foto, nampak sebuah tangan mungil menempel dari dalam lubang. Pucat, diam, seolah meminta untuk dikeluarkan. Tondo kadadian, jangan bercanda, lubang itu bukan kosong." Narator. Tondo dalam bahasa Toraja artinya rumah.
Dan rumah ini adalah tubuh pohon. Rumah bagi roh-roh bayi yang belum sempat memanggil ibunya. Suara itu datang lagi, tangisan bayi. Tapi bukan dari kejauhan, melainkan dari dalam kayu. Endang berbisik, takut. "Kalian dengar itu? Itu nyata." Dara menatap ke dalam salah satu lubang, dan ia melihat sepasang mata kecil. Menatapnya tanpa kelopak, hanya putih dan hitam. Dan getah mulai mengalir dari mata itu seperti air mata busuk. Usman teriak, "Dandi Murukui, jangan lebih dekat." Narator, mereka berlari. Namun lubang-lubang itu tak berhenti memanggil. Dan saat malam datang, satu demi satu, suara itu mengikuti mereka. Sony memeriksa kameranya dan menemukan satu foto tambahan. Namanya Pia Bitti di tampe.jpg, yang artinya bayangan kecil yang tertinggal. Di foto itu mereka semua berdiri di depan pohon, tapi ada 6 bayangan. Bayangan ke-6 adalah sosok kecil, hitam, berdiri di dalam lubang pohon dengan mata putih yang menatap lurus ke kamera. Dan malam itu, bayangan itu muncul di sudut kamar Sony. Diam, lalu menghilang bersama aroma getah. Pagi harinya, getah muncul lagi di tangan Dara, padahal ia tak menyentuh pohon. Usman hanya berkata pelan, "Getah itu bukan benda mati. Ia ingin tinggal di dalammu." Dan dari lubang-lubang itu bukan hanya tangisan, tapi kini tawa lirih mulai terdengar. Tawa yang menyerupai suara gigi mungil mengetuk kulit kayu. Pohon tara belum selesai memilih. Dan lubang-lubang sunyi itu sedang menunggu tubuh baru. Jangan pernah lihat terlalu lama ke lubang-lubang itu, karena mereka bisa menatap balik. Dan saat itu terjadi, kau bukan lagi pengunjung. Kau bagian dari pohon itu. Lanjut ke bab 3, dendang tumbuh gigi. Jika kau masih sanggup mendengarkan. Mimpi buruk tak lagi datang saat kau tidur, karena kadang mimpi itu menunggu saat kau terjaga. Dara bermimpi berada di bawah pohon tara. Di sekelilingnya, bayi-bayi tanpa wajah menyanyikan lagu dalam bahasa kuno. Lagu tentang gigi yang tak sempat tumbuh. Lagu tentang rasa lapar yang belum terbalas. Tara, Tara, loya tandung, ampe gigi talu. Dan ketika ia bangun, mulutnya berdarah. Gusinya robek, seolah ada yang menggigitnya dari dalam. Suara robekan halus, krek. Pohon itu tidak hanya menunggu pengunjung. Ia sedang mengandung melalui tubuh Dara. Dan saat malam turun, getah kembali mengalir. Tapi bukan hanya getah. Dari dalam lubang muncul gigi. Gigi mungil. Gigi susu. Tanda bahwa mereka mulai tumbuh dan siap menggigit dunia yang pernah menolak mereka. Dara tak tahu apakah ia sedang dikutuk atau sedang dipilih. Karena kini yang tumbuh di dalam dirinya bukan kehidupan, melainkan kematian yang ingin dilahirkan kembali. Pohon tara tidak hanya menyimpan kematian, ia merawatnya, menyusui arwah dengan getah sampai waktunya gigi itu tumbuh. Pohon tara tidak ingin dikenang, ia ingin diberi makan. Dara kini mengandung, bukan anak manusia, tapi dendam bayi-bayi yang dikubur sebelum sempat menangis. Dalam mimpinya, sosok ibu kayu memeluk bayi-bayi tak bernyawa dan meminta, "Berikan dagingmu agar kami tumbuh kembali." Dan malam itu, ada satu nama yang dipilih, Dewi. Dewi lari, tapi tanah Toraja kini hidup.
Akar-akar pohon tara menjalar, mencari, menangkap. Dan di bawah cahaya rembulan, ia masuk ke lubang tara tanpa perlawanan. Lubang tertutup rapat lalu senyap. Suara bayi menangis lembut. Tumbal sudah diberikan. Tapi apakah itu cukup? Karena darah kini tak lagi mengandung. Tapi dari tubuhnya keluar tetes getah berwarna putih. Seperti susu. Untuk menyusui yang telah dilahirkan oleh pohon. Malam di Kambira tak pernah benar-benar gelap, karena satu cahaya tetap menyala dari mata bayi yang tak pernah dilahirkan. Dara telah melahirkan, tapi bukan lewat rahimnya, melainkan lewat getah dari luka, dari mimpi. Endang melihatnya di cermin, bayi yang tak bisa berjalan, tapi bisa memanjat, bisa duduk di pundak manusia tanpa terasa. Mereka memanggil dukun, tapi dukun pun gemetar. Karena ini bukan roh biasa, ini bukan arwah penasaran. Ini adalah anak hutan yang lapar. Saat namanya disebut, Sapae, maka ia menanamkan akar di tubuh baru, meninggalkan tubuh lama dan mencari rumah barunya. Sony jadi pohon kedua. Tapi berapa banyak pohon yang dibutuhkan sebelum kutukan ini tumbuh menjadi hutan? Akhirnya mereka kembali ke akar segalanya. Pohon tara yang telah menelan ratusan tubuh mungil kini haus lagi. Dara tak lagi sadar, tapi dalam tubuhnya akar bergerak seperti ular. Dan dalam pikirannya seorang bayi berkata, "Amma." Usman tahu, ia tak bisa lagi bersembunyi dari darahnya sendiri. Karena kutukan tara bukan dari roh jahat, tapi dari jiwa-jiwa yang dilupakan. Di bawah lubang tertua, ia menyerahkan dirinya. Dan Sapae, untuk pertama kalinya, tidak menangis. Ia tersenyum. Pohon itu kembali tenang, tapi tanahnya tetap basah. Dan dalam tiap getahnya, masih ada satu nama yang tertinggal. Mungkin bukan sekarang, tapi suatu hari, ia akan bangun lagi. Karena Tara tidak pernah mati. Ia hanya tidur. Setiap budaya menyimpan kesakralan yang tidak bisa diganggu tanpa akibat. Pohon Tara bukan sekedar batang kayu. Ia adalah simbol penghormatan terhadap jiwa-jiwa tak berdosa yang belum sempat mengenal dunia. Ketika batas antara dunia nyata dan arwah dilanggar, apalagi demi rasa penasaran dan eksplorasi semata, maka yang terjadi bukan sekedar misteri, tapi kutukan. Cerita ini mengajarkan pentingnya menjaga rasa hormat terhadap adat, tradisi, dan arwah leluhur, terutama di tempat-tempat yang menjadi saksi perjalanan jiwa. Karena tak semua yang diam berarti tak hidup. Terima kasih telah menyaksikan kisah kelam dari pohon Tara. Di balik keindahan Kambira, tersimpan rahasia yang tak pernah tidur. Jeritan bayi, getah yang menetes, dan lubang yang menanti tubuh baru, semuanya masih ada, menunggu orang yang tak sengaja datang atau sengaja mencari. Jika kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa tinggalkan jejak kalian, subscribe, like, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan kisah horor penuh nuansa budaya lainnya. Dan ingat, jika suatu hari
kau mendengar suara tangisan di antara pohon besar yang berdiri sunyi, jangan menoleh.